Mati. Di dalam layang-layang iblis hati, Penatua Xingyan memimpin serangan, didukung oleh 12 dewa sejati abadi dan memerintahkan lebih dari 10.000 dewa sejati void. Ini bukan harta mekanik kolosal biasa, itu adalah salah satu harta pendiri sekte, yang dibuat khusus oleh Raja Dewa yang mendirikan sekte bayangan hati, berdasarkan warisan tingkat Raja Dewa 6 kehancuran. Ambang batas kontrol untuk harta karun ini sangat tinggi. Saat ini, di dalam seluruh sekte bayangan hati, selain Penatua Xingyan yang dikenal publik, hanya master tersembunyi, Qiyi, yang dapat mengendalikan harta sekte ini. Harta sekte dirancang untuk menyatukan semua kekuatan mereka yang mengendalikannya, bahkan menggabungkan kehendak mental mereka menjadi satu. Yo, dengan jeritan yang menusuk, Penatua Xingyan memimpin bawahannya, menyatukan keinginan mereka untuk melancarkan serangan. Penatua Xingyan sangat percaya diri. Keinginannya sendiri telah mencapai tingkat ahli chaos realm biasa, dan sekarang, dengan mengendalikan layang-layang iblis hati dan menggabungkan pikiran, serangan kemauan yang dilepaskan berada pada tingkat chaos will tingkat atas. Serangan kemauan seharusnya cukup untuk melukai Luohi, secara signifikan mengurangi kekuatannya, memungkinkan kita untuk sepenuhnya menekannya, pikir Penatua Xingyan. Dia tidak menyangka teknik kemauan akan membunuh Luo Feng. Faktanya, kecuali untuk teruling teknik Wei, bentrokan kemauan normal jarang mengakibatkan kematian kecuali ada kesenjangan besar dalam kemauan. Paling-paling, pihak yang lebih lemah akan menderita cedera kemauan yang memengaruhi kinerja mereka. Membunuh seseorang hanya dengan melihat mereka sangat langka di benua asal, hanya mungkin ketika ada perbedaan kekuatan yang luar biasa. Misalnya, kemauan tingkat Raja Dewa Luo Feng dapat membunuh 99% murid sekte bayangan hati hanya dengan melihat mereka, kecuali beberapa seperti Penatua Xingyan, Qiyi, dan Master Sekte. Ledakan. Luo Feng merasakan dampak dari serangan kemauan dan agak terkejut. Dia tidak berniat menggunakan teknik kemauan penuhnya, karena hanya melihat Penatua Xingyan bisa membunuhnya. Yang akan terlalu mengejutkan. Tampilan seperti itu akan segera menarik perhatian Raja Dewa dari bangsa Yu dan bangsa Xi. Dia sangat dekat untuk mencapai alam kekacauan. Begitu dia mencapai level itu, menggunakan kemauan tingkat Raja Dewa akan tampak lebih alami karena beberapa Chaos Master dapat melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kemampuan bertahan hidupnya akan sangat meningkat, dan kapasitasnya untuk menangani risiko akan meningkat secara signifikan. Aku selalu bertujuan untuk menjaga kekuatanku sedikit di atas dewa sejati abadi terkuat di Unation, tapi siapa sangka kamu akan memprovokasi aku terlebih dahulu, pikir Luo Feng tak berdaya. Boom! Serangan kemauan yang ganas menyebabkan semua makhluk di dalam layang-layang iblis hati, dari Penatua Xingyan hingga dewa sejati abadi lainnya dan puluhan ribu dewa sejati void, merasa seolah-olah pikiran mereka terkoyak, memenuhi mereka dengan rasa sakit yang luar biasa. Tidak baik. Layang-layang iblis hati, yang telah menerjang ke depan, tiba-tiba mundur. Untungnya, ini hanya rebound, memungkinkan mereka untuk tetap sadar. Luohi ini harus memiliki puncak Chaos Will. Teknik kemauannya luar biasa. Penatua Xingyan segera mengirimkan pesan, formasi pembunuhan 6 bayangan, mundur. Kemauan Luohi terlalu menakutkan. Apa? 6 harta karun mekanik kolosal yang membentuk formasi 6 pembunuh bayangan tercengang. Mereka baru saja menyiapkan formasi untuk menjebak Luohi Shenjun, jadi mengapa mereka diperintahkan untuk mundur? Karena kamu telah menyadari kekuatan kehendakku, sebaiknya aku menunjukkan sedikit lebih banyak, pikir Luo Feng, dengan hati-hati mengendalikan kekuatannya. Apakah itu tubuh ilahinya atau kemauannya? Melepaskan sepenuhnya keduanya akan dengan mudah menyapu sekte bayangan hati, menarik perhatian Raja Dewa kuno. Di sisi positifnya, sosok yang kuat mungkin mengambil Luo Feng di bawah sayap mereka. Di sisi negatifnya, mereka bisa membunuhnya atau memperbudaknya. Luo Feng tidak ingin menyerahkan nasibnya di tangan keinginan Raja Dewa. Tuannya, tamu gunung duduk, juga menasihatinya untuk tetap rendah hati dan sabar, karena perairan benua asal mengalir dalam. Tebas. Luo Feng memegang embrio pedang tingkat Raja Dewa, pedang bayangan darah. Cahaya pisau yang menyilaukan, tajam seperti pisau daging yang mengiris seekor lembu, memotong kehampaan, mengiris semua yang ada di jalurnya, termasuk layang-layang iblis hati yang mundur.
Swos! Saat bilahnya mengenai layang-layang iblis hati, Luo Feng segera menyadari ketangguhannya yang luar biasa. Daya tahan layang-layang iblis hati sebanding dengan harta karun senjata alam kekacauan, dan pedang Luo Feng tidak bisa memotongnya. Namun, gelombang energi menembus layang-layang, dan kemauan di dalam cahaya bilah menebas ke bagian dalam layang-layang iblis hati. Di dalam, semua makhluk yang keinginannya telah disatukan menanggung beban serangan mental dan spiritual ini. Teknik ini adalah teknik pisau Keis Realm pertama yang dikembangkan Luo Feng, menyempurnakan pikiran. Dalam 5 era sejak penciptaannya, Refining the Mind telah berevolusi melalui beberapa versi. Versi Refining the Mind saat ini menggabungkan 6 teknik Keis Realm menjadi satu, secara alami menggabungkan teknik kemauan yang telah dipelajari Luo Feng dari Beast of Tribulation Chart. 5 era yang lalu, Luo Feng sudah memiliki kemauan tingkat Raja Dewa. Pada saat itu, dia hanya memahami sebagian kecil dari bagan binatang kesengsaraan 3000 Void. Saat dia terus memahaminya, wawasannya tumbuh, terutama setelah melihat bagan binatang kesengsaraan yang lengkap. Sementara kemauannya perlahan meningkat, dia juga mengembangkan serangkaian teknik kemauan dari bagan. Serangkaian teknik kemauan ini saat ini hanya memiliki 3 gerakan. Langkah pertama diintegrasikan ke dalam teknik Refining the Mind Blade, yang bertujuan untuk menghancurkan tubuh dewa musuh dan memotong pikiran dan jiwa mereka. Layang-layang iblis hati terlempar mundur, dan makhluk di dalamnya, merasa seolah-olah pikiran mereka telah ditebas sekali lagi, berada dalam kesakitan yang tak tertahankan. Untungnya, Luo Feng hanya menggunakan sebagian kecil dari kemauannya, sangat menahan kekuatannya, jadi mereka hanya merasakan sakit. Swos! Pedang ini tidak hanya memotong kekacauan tetapi juga mengiris layang-layang iblis hati dan formasi pembunuhan 6 bayangan. Formasi pembunuhan 6 bayangan, yang dibentuk oleh 6 harta mekanik kolosal, tidak dapat menyatukan kehendak mereka yang mengendalikannya. Para pemimpin yang mengendalikan harta mekanis hanya bisa mengandalkan pikiran dan roh mereka sendiri. Di bawah teknik Refining the Mind Blade, 5 dari 6 pemimpin segera keinginan mereka hancur dan jatuh pingsan. Hanya satu yang tersisa, hampir tidak sadar, dan buru-buru melarikan diri. Hanya dalam satu garis miring yang brilian. Layang-layang iblis hati terpaksa mundur, formasi pembunuh 6 bayangan runtuh, 1 harta karun mekanis kolosal melarikan diri, dan 5 lainnya terbelah oleh cahaya bilah. Ketika para pemimpin kehilangan kesadaran, kemampuan pertahanan dari harta mekanik kolosal ini sangat berkurang, sehingga mudah untuk memotongnya. Tidak bagus, mundur. Anggota biasa dalam 5 harta mekanik kolosal yang tersebar, yang pikiran dan rohnya belum disatukan, memiliki satu keuntungan, ketika para pemimpin yang mengendalikan harta karun jatuh pingsan, anggota biasa tetap berpikiran jernih dan melarikan diri ke segala arah. Swos! Luo Feng melambaikan tangannya, mengumpulkan 5 harta mekanik kolosal yang hancur. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Bayangan Hati dan 18 tetua, menyaksikan adegan pertempuran, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia memiliki puncak Keis Will, dan di bawah teknik kemauannya, formasi 6 bayangan kill tidak bisa bertahan, kata penatua Sinyan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan layang-layang iblis hati, bersatu dalam pikiran dan semangat, itu tidak bisa menahannya. Berpikir pikiran dan semangatnya sekuat ini. Dewa sejati abadi dengan kekacauan kehendak puncak, kekuatan besar apa yang ada di belakangnya? Mereka tidak menganggap bahwa Luo Feng mungkin memiliki kemauan tingkat Raja Dewa. Di benua asal, banyak dewa sejati abadi memiliki kemauan alam kekacauan. Sosok seperti Sueyun, Molisia, dan Juhu masing-masing memiliki kemauan di ambang batas alam kekacauan. Penatua Sinyan dan Qiui, yang telah mengolah warisan tingkat Raja Dewa, memiliki kemauan alam kekacauan biasa. Di 2 negara kuno, beberapa elit dewa sejati abadi yang dipelihara oleh kekuatan yang kuat juga memiliki puncak Keis Will. Tapi dewa sejati abadi dengan kemauan tingkat Raja Dewa? Itu sangat langka, bahkan di benua asal. Arai kehancuran besar adalah formasi yang diciptakan oleh Raja Dewa. Dengan 360 dewa sejati abadi bekerja serempak, menggabungkan kekuatan dan pikiran mereka, ini adalah gerakan pembunuhan sejati dari Sekte Bayangan Hati kita, Master Sekte dan 18 tetua tetap percaya diri. Arai penghancuran besar saat ini adalah metode terkuat yang dapat digunakan oleh Sekte Bayangan Hati. Di bawah formasi absolut seperti itu,
Tidak ada Tuhan sejati abadi yang bisa menahannya. Sangat kuat. Jeritan layang-layang iblis hati adalah serangan kemauan. Ketika menerjang, tiba-tiba mundur, kemauannya pasti terluka. Lihatlah formasi pembunuhan 6 bayangan, 5 harta karun mekanik kolosal diiris oleh pedang Luohi tanpa perlawanan apapun. Jelas, pemimpin mereka kehilangan kemampuan untuk melawan. Para pemimpin dari 5 keluarga besar di rumah tuan kota menyaksikan pertempuran dengan penuh semangat. Molisia menggambarkan poin-poin kunci. Dalam pertarungan normal, layang-layang iblis hati dan formasi pembunuhan 6 bayangan akan cukup untuk menjerat Luohi Shenjun. Tetapi dalam benturan kehendak, Luohi Shenjun berada di atas angin. Layang-layang iblis hati hanya bisa mengerahkan 30 hingga 40% dari kekuatannya, dan formasi pembunuh 6 bayangan kehilangan kemampuannya untuk melawan. Dengan keunggulan kemauan yang begitu signifikan, kemauan Luohi Shenjun harus berada di tingkat kekacauan puncak. Informasi ini perlu segera dilaporkan ke Marquis. Dewa sejati abadi dengan puncak kekacauan-kekacauan, level ini sebanding dengan elit dewa sejati abadi dari 2 negara kuno. Mereka merasa bahwa pertempuran ini telah sangat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Tebasan Luohi memotong tubuh dan kemauan. Di pavilion Yan Feng, Di Chuyu menyaksikan pertempuran dari jauh, setelah menerobos ke alam kekacauan, dan sekarang bisa melihat lebih banyak seluk-beluk tersembunyi. Tapi keuntungannya tidak luar biasa. Retret layang-layang iblis hati dapat dimengerti, mengingat itu adalah salah satu harta sekte-sekte bayangan hati. Tapi formasi pembunuh 6 bayangan bahkan berhasil melarikan diri dari salah satunya. Di Chuyu mempertimbangkan bahwa jika dia menyerang pada tahap dewa sejati abadi, tidak ada satupun anggota dari formasi pembunuh 6 bayangan yang akan melarikan diri. Saya kira baik Marquis Jiuzhang dan Liu Ying Marquis telah mengirim inkarnasi ilahi mereka untuk mengamati pertempuran ini dari sekitar kota Huyang. Wakil Master Pavilion tertawa. Liu Ying Marquis mungkin semakin cemas sekarang. Luo Feng baru saja selesai mengumpulkan 5 harta karun mekanik kolosal ketika layang-layang iblis hati dan harta karun mekanik yang tersisa dengan cepat mundur. Swos! Sosok kokoh berteleportasi melalui ruang angkasa, tiba di dekatnya, itu adalah Morosa. Tuan, saya telah menyelesaikan semua tugas yang Anda berikan, kata Morosa dengan penuh semangat. Saya juga mengambil kesempatan untuk membunuh beberapa dewa sejati abadi sekte bayangan hati. Mereka kejam dalam pembantaian mereka, dan aku tahu kamu tidak menyukai itu. Sangat bagus, Luo Feng memuji. Morosa berseri-seri kegembiraan mendengar pujian itu. Tiba-tiba, Luo Feng menatap langit yang jauh, di mana formasi besar menjulang, menutupi setengah langit dan perlahan menyelimuti area tersebut. Tekanan tak terlihat yang diberikannya membuat jantung Luo Feng berdebar kencang. Sungguh susunan pembunuhan yang kuat, komentar Luo Feng. Formasi pembunuhan jalur kehancuran. Morosa memandang dengan penuh semangat. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam kekacauan dan memiliki wawasan mendalam tentang jalur sumber kehancuran, memungkinkannya untuk dengan cepat memahami seluk-beluk formasi yang menakutkan ini. Pencipta formasi ini pasti Raja Dewa yang mendirikan sekte bayangan hati. Levelnya memang jauh lebih tinggi dariku, Morosa mengamati dengan cermat. Dia dengan sempurna mengintegrasikan 36 teknik penghancuran ke dalam satu formasi, dan bahkan menggunakan diagram formasi untuk memungkinkan 360 dewa sejati abadi untuk membentuk susunan besar ini. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Jika mereka bertarung secara individual, bahkan 3000 dewa sejati abadi tidak akan menandingi kekuatan formasi pembunuh ini. Tuan, jika kita terjebak di dalam formasi ini, kita harus mengungkapkan beberapa kemampuan kita yang tidak biasa untuk membebaskan diri, Morosa berkomunikasi secara mental. Tentu saja, formasi ini memiliki kekurangan yang signifikan, tidak dapat berteleportasi melalui ruang angkasa. 360 dewa sejati abadi sudah berjuang untuk mempertahankannya menggunakan diagram formasi. Jika mereka mencoba berteleportasi, formasi pasti akan runtuh. Jika seluruh formasi bisa berteleportasi melalui ruang angkasa untuk memburu musuh, tidak akan ada jalan keluar, jawab Luo Feng melalui transmisi mental. Sekte bayangan hati belum memiliki formasi yang menakutkan. Memang, formasi yang tak terbendung seperti itu, berteleportasi melintasi ruang angkasa dan langsung menyelimuti area yang luas, hampir tidak dapat dihindari.
Bahkan di seluruh benua asal, sangat sulit bagi dewa sejati abadi untuk menyiapkan formasi seperti itu. Baik bangsa Yu maupun bangsa Si tidak pernah mendengar tentang formasi pembunuhan yang begitu tangguh. Bergemuruh. Formasi besar menutupi setengah langit, dengan cepat memperluas jangkauannya. Di dalam formasi, 360 dewa sejati abadi merasakan campuran kemarahan dan ketidakberdayaan. Jika Penatua Xinyan dan yang lainnya dapat menjebak Luo He, bahkan untuk waktu yang singkat, susunan penghancuran besar kita akan benar-benar menutupinya, dan kita bisa membunuhnya secara langsung. Tapi seperti yang mereka semua tahu, sekarang, dia tidak akan dengan bodohnya membiarkan dirinya terjebak dalam formasi. Di kejauhan, Luo Feng tiba-tiba mengayunkan pedangnya. 3 serangan berturut-turut. Serangan pertama sangat menyilaukan, memotong kehampaan dan meninggalkan celah gelap. Tebasan brilian ini secara alami mendarat di formasi yang luas. Serangan yang disebut Refining Mind ini juga menargetkan pikiran dan roh. Namun, dengan 360 dewa sejati abadi yang menggabungkan pikiran dan roh mereka melalui diagram formasi, mereka mampu menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan di jiwa mereka, mempertahankan formasi. Serangan kedua mengirim cahaya pedang menyapu kekacauan tak berujung, mengaduk pusaran air 2 warna yang tak terhitung jumlahnya. Serangan yang kuat ini menyebabkan seluruh formasi sedikit bergetar. Serangan ketiga diam. Saat bilahnya diayunkan, itu benar-benar menghilang. Ketika muncul kembali, itu menghantam salah satu dewa sejati abadi di dalam formasi. Dewa sejati abadi terkejut, tetapi cahaya formasi mengalir di seluruh tubuhnya, dengan paksa menahan serangan diam-diam Luo Feng yang menakutkan. Ketiga serangan itu ditahan oleh formasi. Serangan langsung, serangan pikiran dan roh, titik lemah individu, tidak ada kekurangan. Tidak heran ini adalah formasi pembunuhan paling kuat dari sekte bayangan hati, mengesankan. Luo Feng mengamati saat formasi mendekat dan segera mengirim transmisi mental. Morosa, ayo pergi. Dimengerti, Morosa mengangguk. Swos. Mereka berdua langsung berteleportasi melalui ruang angkasa, secara paksa menerobos kurungan ruang, melewati susunan gelap di langit, dan melarikan diri dari batas-batas kota Huyang. Arai kehancuran besar yang luas berhenti, dan 360 dewa sejati abadi yang berdiri di diagram formasi ilusi dibiarkan tidak berdaya. Mereka telah mengantisipasi hasil ini. Penatua Xinyan dan yang lainnya gagal menjerat Luo He bermaksud bahwa sebagian besar rencana mereka telah gagal, kecuali Luo He cukup bodoh untuk masuk ke formasi dengan sukarela. Dia melarikan diri, kata Master Sekte Bayangan Hati saat 18 tetua berkumpul, menyaksikan adegan pertempuran yang ditampilkan oleh barisan besar sekte. Penatua Xinyan mengerutkan alisnya dan berkata, pikiran dan roh Luo He telah mencapai tingkat kekacauan puncak. Dikombinasikan dengan akumulasi kekuatannya yang dalam tidak ada cacat untuk dieksploitasi. Sekte Bayangan Hati saja tidak bisa menahannya di sini. Di bawah pengepungan Sekte Bayangan Hati, tidak ada dewa sejati abadi biasa yang bisa menahan mereka. Namun, dewa sejati abadi yang paling menakutkan, ketika melarikan diri untuk hidup mereka, hampir tidak mungkin ditangkap oleh Sekte Bayangan Hati. Kekuatan yang ditampilkan Luo Feng membuat Sekte Bayangan Hati tidak berdaya. Karena Luo He, kami kehilangan 6 harta mekanik kolosal dan lusinan dewa sejati abadi, kata para tetua dengan frustrasi. Jangan memikirkannya, kata Master Sekte Bayangan Hati. Musuh kita bukan dia, tapi tentara di bawah Jiujang Marquis. Ketika tentara terlibat dalam pertempuran, bertempur dalam skala besar, yang penting adalah kekuatan kita di medan perang. Ketika banyak formasi kita melepaskan kekuatan penuh mereka, Luo He akan dipaksa untuk melarikan diri. Selain itu, sebagai pembudidaya gratis, harga yang diminta Luo He sangat tinggi. Jiujang Marquis mungkin tidak mau membayar, tambah Master Sekte Bayangan Hati. Benar. Luo He menawarkan kami harga 2 miliar pasir alam semesta. Bahkan jika dia menawarkan diskon kepada Jiujang Marquis, itu masih akan menjadi harga astronomi, jadi dia mungkin tidak akan muncul di medan perang. Para tetua ini jelas tidak memiliki keinginan untuk bertemu Luo He Shenjun di medan perang. Master Sekte Bayangan Hati memberi perintahnya, tidak ada lagi keraguan. Lanjutkan dengan rencana awal dan cepat menjarah seluruh kota Huyang. Jumlah dewa sejati abadi dan dewa sejati void di kota Huyang sangat besar. Luo Feng dan Morosa hanya berhasil menyelamatkan sebagian kecil.
Bersama-sama, mereka berhasil menyelamatkan 9 toko pandai besi. Jika waktu berlarut-larut, Sekte Bayangan Hati kemungkinan akan memasang beberapa jebakan, seperti memindahkan banyak dewa sejati Void ke dalam formasi pembunuhan tertentu. Jika Luo Feng dan Morosa secara tidak sengaja masuk ke dalam jebakan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Sementara Luo Feng bersedia menyelamatkan beberapa nyawa, perhatian utamanya adalah memastikan keselamatannya sendiri. Selama bentrokan antara Luo Feng dan Sekte Bayangan Hati, beberapa dewa sejati abadi di kota juga menyaksikan peristiwa tersebut. Jika aku memiliki tingkat kekuatan Luohi, bagaimana Sekte Bayangan Hati bisa melakukan sesuatu pada kita? Klan Juku masih terlalu lemah. Juyu menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Klan Ju, dengan lebih dari 20 dewa sejati abadi, adalah keluarga terkuat di kota Huyang. Tetapi di depan Sekte Bayangan Hati, hanya Juyu dan Ju Fuqing, 2 dewa sejati abadi, yang tersisa di kota, mencoba melindungi banyak anggota klan. Swos! Juyu diam-diam pergi, mengubah penampilannya dan menurunkan auranya menjadi dewa sejati biasa. Dalam hal kelangsungan hidup dan penyembunyian, Juyu adalah yang terbaik dalam keluarga. Di luar kota, sesosok yang mengenakan baju besi merah tua, memancarkan aura gelap, menyaksikan kota Huyang dari kejauhan. Matanya terbakar seperti 2 api darah. Kekuatan Luohi bahkan lebih kuat dari yang saya perkirakan. Saya tidak menyangka pikiran dan semangatnya setangguh ini. Liu Ying Marquis tetap tenang. Meskipun ini hanya sepotong kekuatan ilahinya, levelnya terlalu tinggi. Matanya sepertinya menyatu dengan kegelapan dunia, memungkinkannya untuk mengamati setiap sudut kota. Di dalam kota, selain dari area yang disegel oleh formasi dan wilayah yang mengusir domain, dia bisa melihat hampir segalanya. Satu Luohi tidak dapat mengubah hasil pertempuran ini. Sekte Bayangan Hati hanya mengungkapkan sebagian dari kekuatannya kali ini. Di bawah tekanan susunan kehancuran besar, Luohi tidak punya pilihan selain melarikan diri. Liu Ying Marquis mengamati dengan antisipasi. Di medan perang, ketika ribuan dewa sejati abadi Sekte Bayangan Hati melepaskan kekuatan gabungan mereka, apa yang harus dilawan oleh Marquis Jiuzhang? Bagi Liu Ying Marquis, membiarkan Sekte Bayangan Hati bertindak sepadan dengan harga kota besar di wilayah masa depannya. Jiuzhang Marquis, apakah kamu berani melangkah ke dalam pertarungan sendiri? Mata Liu Ying Marquis dingin. Pertarungan memperebutkan wilayah bukanlah konflik biasa. Jika dia turun tangan, itu akan menjadi pertempuran hidup atau mati. Luo Feng dan Morosa baru saja tiba di daerah terpencil di luar kota ketika mereka melihat sosok pemuda berambut putih yang akrab muncul di depan mereka. Luo Hishenjun, pemuda berambut putih itu tersenyum. Kita bertemu lagi. Luo Feng secara alami mengenalinya. Terakhir kali, ini adalah Jiang Yuyou yang sama yang mengunjunginya atas nama Jiuzhang Marquis. Salah satu dari 4 komandan di bawah Jiuzhang Marquis. Komandan Jiang, Luo Feng menyapa. Marquis ingin bertemu denganmu, Jiang Yuyou tersenyum. Apakah kamu bersedia menemaniku? Jangan khawatir, Marquis ada di kamp militer terdekat. Luo Feng terkejut. Marquis ada di sini? Itu hanya inkarnasi kekuatan ilahi, jelas Jiang Yuyou. Tolong pimpin jalan, kata Luo Feng, dan dia dan Morosa mengikuti Jiang Yuyou saat mereka berteleportasi melalui luar angkasa. Setelah lebih dari selusin teleportasi, mereka tiba di sebuah kota kecil yang mengambang di permukaan danau. Kota kecil ini mencakup area seluas puluhan miliar kilometer, lebih akurat digambarkan sebagai rumah besar berskala besar. Swos! Jiang Yuyou memimpin Luo Feng dan Morosa ke kota kecil. Di dalam paviliun, Jiuzhang Marquis sudah duduk, minum dan menunggu. Marquis, aku telah membawa Luo Hishenjun dan pelayannya, Jiang Yuyou mengumumkan saat mereka memasuki paviliun. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng bertemu Jiuzhang Marquis. Marquis mengenakan jubah longgar, rambut peraknya memengaruhi kekosongan luas di sekitarnya, dan penampilannya hanya bisa digambarkan sebagai tampan. Jika Liu Ying Marquis memancarkan aura darah dan api, kegelapan dan es, Jiuzhang Marquis seperti langit berbintang yang tenang, menyembunyikan kekuatan tak terbatas di bawah permukaannya. Meskipun Jiuzhang Marquis hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan ilahinya, Luo Feng masih merasa aura Marquis jauh lebih kuat daripada dewa sejati abadi manapun yang pernah dia temui. Marquis, Luo Feng menyapa. Jiuzhang Marquis tersenyum.
Luo Hishenjun, aku punya lamaran untukmu.